Si bendahara kerajaan itu bilang, kamu naik di bukit yang tinggi di belakang kampung kita ini. Dari bukit itu kan ada lembah yang dalam. Kamu buang aja, lempar aja anak itu dari situ. Ya si pesuruh diperintahkan begitu. Laksanakan tugas. Iya, sampai di atas bukit itu dia lempar. Tapi apa yang jadi? Anak itu jatuh di atas pohon bambu. Dan di atas pohon bambu itu ada rumput menjalar yang begitu banyak dan tebal. Jadi anak ini begitu jatuh di situ walaupun dari tempat tinggi, ya dia cuma seperti ta'ayun aja di sofa yang empuk. Jadi anak itu nggak mati. Pas pagi itu tukang-tukang bikin suling datang ambil bambu karena dapat order banyak. Lagi motong-motong bambu, bambu bergoyang, orok yang di atas nangis. Jadi akhirnya diusahakan cari tahu di atas itu kok bayi siapa itu. Begitu lihat bayi itu sendirian yang memang nggak ada yang jaga, tapi diintai oleh si pesuruh, ini bawa pulang. Gua dapat bayi. Lapor lagi dia, bos sudah dilempar tapi nggak mati. Ya sudah kesel itu, kesel si bendahara raja. Sudah 5 kali dari pertama mamanya, lalu dia sudah lakukan 4 kali, jadi sudah 5 kali dibuang. Inilah akibat gara-gara membuang bayi walaupun tidak mati dulu. Jadi anak ini sudah tambah besar dan dia tidak pernah disekolahkan. Tapi kalau anaknya dia sendiri, yang laki-laki juga, tapi mereka ini sudah seperti kakak beradik karena di rumah yang sama, dia disekolahkan. Nah apa jadi? Anak ini dikasih nama Gosaka. Karena dia sebel sama anak itu. Gosaka itu hampir sama dengan sapi. Dia karena marah itu. Tapi sudahlah. Si Gosaka ini, dia pikir papanya sayang. Dia nggak tahu papa angkatnya itu mau bikin mampus dia. Cuma dia itu jago main marmer. Ya kalau main marmer itu kalau kita terjemahkan itu sama dengan main kelereng. Jago. Lalu adiknya main kelereng tapi nggak terlalu pintar. Nah apa jadi? Jadi anak ini sudah mulai besar. Dia itu pergi ke tukang priuk. Si bendahara pergi ke tukang priuk. Yang bakar-bakar bikin priuk tembikar begitu. Dia tanya, kapan kamu akan bakar priuk kamu itu? Oh besok. Wah kalau begitu cocok. Besok. Ada orang yang akan datang. Ya anak-anak muda. Dia akan datang. Bilang begini. Selesaikan pesanan papa saya. Nah begitu anak itu bilang. Anak muda itu bilang. Kamu tarik dia. Hantam dia. Belah dia dengan kapak. Buang dia di dalam pembakaran priuk itu. Ya itu kan tungku besar. Api juga besar. Ya. Ini uang muka, nanti kalau sudah selesai, saya tambah. Nah, sudahlah. Jadi keesokan harinya, sudah waktunya dipikir sudah akan membakar priuk itu si tukang priuk. Dia panggil Gosaka. Kamu pergi ke tukang priuk yang di pinggir kota itu. Katakan sama dia, selesaikan tugas yang diperintahkan oleh papa saya. Udah ngerti? Hafal. Wah, pergilah si bego. Padahal dia mau mati, dia nggak ngerti. Tapi dalam perjalanan, ketemu dia dengan adik angkatnya itu, yang anak bendahara yang asli. Main kelereng kalah melulu. Jadi begitu dia lihat Gosaka datang, langsung dia teriak. Kok, tolong saya kok. Kenapa? Gua kalah terus main kelereng. Nih, habis gua. Kamu kan yang paling jago. Nah, kamu main supaya untung ya. Nggak boleh. Papa baru perintah sama saya menyampaikan pesan kepada tukang bakar-bakar priuk itu. Jadi saya nggak berani. Wah, tapi adiknya nangis. Bujuk terus. Akhirnya dia pikir, iya dah terpaksa. Bela adik dah. Itu kan cuma menyampaikan pesan. Hafal kamu dah. Pak, selesaikan tugas yang diberikan oleh papa saya. Hafal nggak? Hafal. Udah, saya pergi, kamu main ya.
Ya oke. Memang Gosaka main menang melulu. Nah adiknya ini sampai langsung lapor. Bilang sama si tukang periuk, selesaikan tugas yang dipesan oleh papa saya. Langsung dia ditarik ke dalam. Langsung dikapak, dibakar. Sampai sore Gosaka main, tunggu-tunggu adiknya pulang. Tapi tidak nongol-nongol lagi karena memang sudah angus, sudah dibakar. Jadi karena sudah sore, sembari ketakutan juga dia pulang. Tapi bawa kelereng banyak. Jadi sampai di rumah, si bendahara itu kaget. Loh, kok belum mati? Bingung dia. Nah, Gosaka yang bicara. Adik sudah pulang belum? Loh, kenapa kamu tanya adik kamu? Iya tadi. Dia itu kalah main kelereng. Dia suruh saya ganti dia. Lalu yang sampaikan pesan siapa? Ya adik yang pergi, dia paksa. Kasihan kalau dia kalah. Nih saya menang banyak. Si babe langsung pucat, bingung, marah. Lari dia pergi ke si tukang periuk. Begitu sampai dia tanya, bagaimana dengan anaknya? Saya sudah selesaikan tugasnya. Uang tambahannya mana? Mati gua, anak gua mati. Nah, sudah Gosaka. Masih selamat. Ya, akhirnya Gosaka sudah jadi anak muda yang gagah. Tapi goblok, nggak tahu baca. Tapi si papa tambah marah. Gimana bikin mati nih anak satu ini? Akhirnya dia dapat akal. Dia bilang sama Gosaka, kamu pergi ke kota kecil yang agak jauh dari tempat ini. Jadi kalau saya misalnya Tangerang aja lah. Kamu bawa surat papa ini, kasih kepada bendahara kota itu. Itu bawahan papa. Nah, bagaimana saya pergi? Saya makan apa di perjalanan? Kan jauh. Bisa kan sampai sana baru besok. Nah, kalau saya makan dan menginap di mana? Nah, karena saya kasih contoh itu di Tangerang, ya nanti sampai di Cengkareng, di situ ada bendahara Cengkareng, bawahan saya. Kamu nginap situ. Dia kan sudah kenal kamu siapa. Ya, baiklah. Padahal di surat itu bunyinya apa? Yang terhormat, kalau bilang tadi, bendahara Tangerang. Ini Gosaka. Bikin mati dia. Kalau dia sudah mati, buang aja badannya itu di jamban. Ya jamban maksudnya kan WC ya. Kalau begitu dulu orang di sana juga sudah punya WC. Canggih juga. Daripada cuma berak di kali kan. Nah jadi, nanti saya akan berikan kamu hadiah yang banyak. Kalau itu sudah selesai. Nah itu. Jadi dia simpan di sakunya, dia jalan. Sampai di daerah Cengkareng, ini ceritanya jalan kaki, ya lewat hutan, bukan jalan seperti kita sekarang inilah. Dia kecapekan, sampai di Cengkareng itu, pergi ke rumahnya bendahara Cengkareng. Ketemu dengan si ibu. Begitu ketemu si ibu, dia bilang, saya adalah Gosaka, anak bendahara kota. Oh ya, sudah tahu. Mau perlu apa kamu? Saya kecapekan, lapar, dan saya minta izin menginap. Oh silakan. Kamu boleh menginap. Nah, bendahara Cengkareng itu punya anak perempuan. Cantik. Tapi orang tua takut dia nanti bermain kelebihan. Jadi dia disekap, dipingit. Disebutkan di situ. Di rumah mereka juga. Tapi di lantai 7. Luar biasa. Kalau begitu juga dulu di India teknologi udah canggih. Bikin rumah sudah lantai 7. Kalau rumahnya dasarnya tidak kuat, paling-paling kan cuma 2 atau 3 aja. Tapi kalau sudah 7, itu teknologi sudah berarti lebih hebat. Nah sudah. Pas Gosaka sampai, pembantunya si Nona ini, kalau udah perlu apa-apa cuma suruh pembantu dia. Dia di atas saja. Turun, karena disuruh oleh si Nona, si ibu langsung bilang, cocok kamu di sini, tuh siapkan kamar Gosaka. Dia lagi kecapekan. Tapi sekarang lagi mandi. Nanti habis dia makan, dia istirahat.
Nah, siapkan itu tempat tidurnya. Dia selesaikan, naik sampai di atas, si Nona marahin. Kamu cuma disuruh ambil sesuatu di bawah. Kok lama baru naik? Ngapain kamu di bawah? Nona jangan marah dulu. Itu Gosaka dari kota. Datang dia nginep di bawah. Hah? Gosaka? Baru dengar Gosaka. Sudah jatuh cinta. Karena dia sudah tahu Gosaka itu siapa. Jatuh cinta. Kenapa dia jatuh cinta? Baru dengar namanya. Karena dulu yang pergi dari kampung yang dulu itu si Kotuhalaka dengan istrinya bawa anak itu. Pergi sampai di kota yang lain. Memang waktu Kotuhalaka meninggal akhirnya jadi anjing dan seterusnya. Si ibu ini tinggal di situ, tapi tidak lama juga dia meninggal. Dia meninggal lahir kembali menjadi si Nona itu. Jadi begitu dengar nama Gosaka, anaknya bendahara, walaupun belum dia lihat, sudah jatuh cinta. Tuh luar biasa, baru dengar nama udah jatuh cinta. Tapi tahu kan dia anaknya bendahara kota. Jadi dia tanya kepada si pembantunya, kenapa sih Gosaka ada di situ? Dia istirahat. Nona dia bawa surat. Dia bilang begitu kepada ibu. Dia lagi bawa surat untuk disampaikan ke bendahara yang di Tangerang. Jadi ada di sakunya. Saya kan tidak lihat. Saya nggak tahu di mana itu. Ya di saku tapi saya kan tidak berani ambil atau baca. Nah udah. Baik. Nah begitu malam-malam si Nona turun. Nih orang jatuh cinta itu tidak peduli lah. Dia datang ke kamarnya Gosaka, dia lihat bajunya digantung, dia periksa kantongnya. Begitu dia periksa, dia baca. Dasar goblok, udah mau mampus, nggak tahu diri. Ini perintah kematian nggak bisa baca. Ini Gosaka, bikin mati dia. Dan kalau sudah selesai, lapor ke saya. Nanti kamu dapat banyak hadiah. Nah, si Nona nggak ngomong apa-apa sama Gosaka. Dia ambil kertas, dia tulis, dia robek ini surat, dia tulis lain. Kepada Bendahara Tangerang. Ini Gosaka anak saya. Cari jodoh, jodohkan dia dengan si Nona di kampung, ya di Kalideras itulah. Apa di Cengkareng itu. Bikin pesta yang besar. Kasih dia hadiah banyak-banyak. Nanti kalau pesta sudah selesai, kamu saya kasih hadiah yang banyak. Udah selesai, tutup, masuk di kantong. Nah sudah, Gosaka juga goblok, nggak periksa-periksa. Jadi pagi selesai, bangun, minta permisi, jalan. Nah, apa yang jadi? Memang nggak lama kemudian ada tamu datang, bendahara kota Tangerang, datang melamar. Si Nona tinggal senyum-senyum, gua jadi. Udah, memang kawin. Sudah kawin, tapi si Nona tahu. Bendahara kota jahat banget. Gosaka mau dibikin mati. Sekarang dia suami saya. Tidak ada yang bisa ganggu dia. Itu suami saya. Nah, apa jadi? Si bendahara kota kesel. Karena Gosaka belum mati-mati, dia sudah tambah marah dan benci. Dia yang sakit. Jangan suka marah-marah, nanti sakit lah ya. Jadi sudah sakit, lalu bendahara kota suruh orang-orang temui Gosaka. Suruh dia datang. Karena dia mau kasih tahu bahwa warisannya dia tidak untuk Gosaka. Dia tidak akan dapat warisan. Dia tidak akan kasih. Itu maksudnya dia. Tidak untuk Gosaka. Nah tapi si istrinya Gosaka memang orang cerdas. Jadi begitu rombongan datang, dia tanya, bagaimana papa mertua? Sakit, dia begini-begini. Kalau dia ngomongnya bagaimana? Ngomong masih jelas, perintahnya masih jelas. Oh baik, kamu istirahat aja, tunggu sini. Nanti saya perintah pulang, baru pulang ya. Waduh, sampai berbulan-bulan gak dipulangin. Datang rombongan kedua. Dia tanya, bagaimana papa mertua? Dia sakit sudah agak payah. Bicaranya, jelas masih bisa dia bicara. Tapi sudah lebih payah deh.
Sudah lebih payah, sudah berapa bulan sakit ini udah payah. Dibilang lagi, pokoknya kamu istirahat. Jangan pulang sebelum saya perintah. Nah, udah. Udah berapa bulan lagi, si papa tambah marah, sakitnya tambah parah. Ngomongnya juga sudah mulai nggak bener. Rombongan ketiga datang. Si istri tanya, bagaimana papa mertua saya? Wah, kasihan dia. Karena Gosaka nggak pulang-pulang, dia tambah parah sakitnya. Ngomongnya pun ada kalanya nggak jelas. Si istri itu bilang apa? Rupanya sudah waktunya Gosaka pulang. Nah, pulang mereka. Begitu sampai di depan rumah, istrinya langsung bicara. Nanti sebentar, kalau sudah ketemu papa di kamarnya, kamu berdiri di bagian kaki. Saya sebagai menantu akan memperkenalkan diri, saya nanti di samping kepalanya. Di dekat dadanya situ ya. Nah, Gosaka nggak mengerti. Bahwa memang dia mau dibunuh juga dia nggak pernah mengerti. Istrinya yang tahu. Karena istrinya curiga. Ini nggak bener ini. Mertua ini kacau, ini bahaya. Nah, sudah. Begitu Gosaka sampai. Langsung bicara sama papanya. Si menantu perempuan ini langsung mendekat di dekat sampingnya si papa mertua. Nah, si papa mertua bicaranya pun memang sudah agak repot. Dia mau bilang warisan harta yang ada tidak diwariskan untuk Gosaka. Tapi karena bicaranya sudah tidak tahu jelas, yang kedengaran oleh orang-orang lain dan Gosaka cuma bilang warisan untuk Gosaka. Begitu dengar itu, si menantu ini dengan pinternya dia menangis. Papa, jangan begitu. Jangan dulu mati. Dia pikir, ya dia kasih dengar orang seolah-olah si bendara itu karena sudah mau mati, dia bilang begitu kan, warisan dia sudah kasih. Padahal apa yang dia bikin? Tangan dua datang ke dadanya si papa, tangan satu kelihatan biasa saja, yang dilihat orang sebelah sana. Tapi yang tangan satu yang dekat, memang lebih dekat kepalanya, tinggiin dadanya. Sampai si babe kebingungan bernapas, susah bernapas. Dia pencet terus, karena dia takut nanti dia ngomong ulang lagi. Jadi dia pencet, sembari pura-pura dia menangis. Ya boleh juga kan. Itu rupanya berguna kalau wanita rambut panjang ya. Foto begitu, ada yang lihat, dia yang pura-pura menangis. Padahal main teater dia. Dia menangis, aduh papa kenapa bicara begitu? Jangan bilang begitu pak. Padahal dia pencet terus ya, papanya tinggal, maaf. Akhirnya mati. Nah karena sudah mati, ya selesai kan. Dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang jelas, orang sudah banyak dengar bahwa warisan untuk Gosaka. Padahal bilang tidak untuk, tapi bunyinya warisan untuk Gosaka. Ya udah, Gosaka jadi kaya raya dengan dia. Sudah selesai upacara kematian dan lain-lain. Raja panggil Gosaka. Karena memang ada tradisi waktu itu, jabatan-jabatan itu turun-menurun. Nah, Gosaka pergi ke kerajaan, ke istana, pas baru hujan. Jalan bukan jalan aspal seperti kita kan. Tadi bilang jalan gerobak, jalan kereta. Jadi banyak lubang dan ada yang becek, ada yang tergenang airnya. Nah, Gosaka waktu datang ke kerajaan, raja lihat dari jauh. Kok Gosaka ini konyol. Jalan karena dia tidak mau kakinya basah atau kena lumpur, dia lompat-lompat itu. Ya biasalah. Saya kira saya dan Yuli di kampung juga sama ya. Jalan kan sama. Kalau di kampung, ini orang kampung, saya juga ada orang desa sih. Jadi itulah. Lompat. Lalu raja kasih tahu bahwa dia pengganti papanya. Ya baiklah. Habis ngomong-ngomong, dia minta permisi pulang. Apa yang jadi? Waktu dia pulang, jalan lurus. Ada lumpur, ada air tergenang, dia jalan lurus. Raja itu bingung. Tadi saya lihat dia lompat-lompat. Sekarang kok jalannya sekarang? Sudah lurus saja begitu. Panggil Gosaka. Datang Saka. Raja tanya, kenapa tadi kamu datang? Lompat-lompat di air-air itu. Sekarang air pun kamu tabrak, injak lumpur, masa bodoh. Kenapa begitu? Raja. Raja kan tahu. Saya waktu datang masih Gosaka. Bukan apa-apa di negara ini.
Tapi begitu raja bilang, aku jadi bendahara, aku kan sudah jadi orang penting karena diangkat raja. Jadi saya jalan sekarang sebagai bendahara kerajaan. Bukan Gosaka yang dulu lagi kan. Oh, raja bilang, woi ternyata orang ini orang pintar. Cocok jadi begitu. Tapi akan cerita ini, kalau kita ikuti, bagaimana dia masih kecil, masih orok. Sampai dia pun mau disuruh bikin mati di kampung misalnya di Tangerang itu. Dia tidak mengerti manusia tak berdaya. Apalagi waktu dia orok. Yang lindungi dia siapa? Dia tinggal karmanya yang lindungi dia. Jadi kalau Anda sekalian takut jadi apa-apa dengan diri Anda, ya itulah pesan saya. Punya moral yang baik dan banyak berbuat kebajikan. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Itu yang kita harus lakukan. Atau kalau masih takut, boleh juga bikin tekad. Karena ini model yang diajarkan oleh Bante. Gimana lupanya? Bante Sombat. Dulu waktu masih ada demonstrasi-demonstrasi tahun 98, kan banyak orang yang takut. Kalau jalan paling takut kalau ada demonstrasi. Apalagi wanita, ngeri-ngeri. Apalagi cerita apa tuh? Apartemen yang di sini. Apartemen apa namanya? Ya? Ya. Oh, ini yang Bahari itu. Kan banyak cerita serem di situ. Jadi banyak orang tuh takut. Apalagi memang ada juga yang lapor sama saya. Dia di mobil pas lagi bawa dana untuk gajian, kagak salah. Jadi bawa banyak uang. Nah, waktu mobilnya juga sudah lagi jalan, dikepung oleh banyak orang. Berteriak-teriak, kasih uang, serahkan uang. Tapi mereka tidak tahu kalau dia lagi bawa uang banyak. Tahu-tahu si sopir yang pintar langsung bilang, Nona. Karena ada uang-uang recehan juga banyak. Yang puluhan ribu itu. Ambil aja satu kepok. Bongkar, lempar aja keluar supaya mereka lari. Kita lari. Ya memanglah. Begitu yang dibuat jadi uang dilempar. Keluar orang rebutan munggut. Dia selamat. Lari dengan mobil. Jadi Bante Sombat bilang. Kalau kamu takut begitu. Buat kebajikan dulu. Buat perbuatan baik. Lalu bikin tekad. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan atau yang membahayakan. Saya tidak di situ. Tapi dasarnya harus berbuat kebajikan dulu. Berdasarkan itu. Nah, tapi kalau kita bilang di Jakarta misalnya. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini. Kalau terjadi gempa bumi di Jakarta, saya nggak di situ. Ya nggak bisa. Kalau gempa bumi sapu rata. Ya mungkin kita tidak berada di situ dalam artian. Kita ada di tanah lapang barangkali atau di jalan raya. Mobil lagi gerak. Kita tidak tahu kita berada di gempa bumi karena pernah satu waktu saya di jalan tol pas berhenti di pintu tol ada truk besar di depan saya. Truk itu bergerak, saya juga rasa gerakannya. Saya dengan sopir ngomong-ngomong bilang apa? Gara-gara truk itu terlalu besar, getarannya sampai di sini. Gak tahu tuh gempa bumi nanti sudah lewat. Pas dengar radio El Sinta, baru saja terjadi gempa bumi 5,1 skala Richter. Itu gempa bumi itu tadi. Wah, kita salah duga kira itu truk itu yang bawa barang berat. Nah, itu kalau tidak di tempat begitu. Tapi kalau pas ada di jalan layang Tomang itu, lalu ambruk, mampus juga gua ya. Ya itulah, kita Nah, itulah. Saya sudah jalan tol tapi ada di pintu bayar tol itu. Kalau saya sudah naik lalu gempa bumi ambruk itu jembatannya itu, ya sudahlah anicca wata sangkara, berarti saya tidak di sini hari ini. Jadi itulah. Tinggal karma kita yang akan melindungi kita. Nah, sebab itu, sebelum malapetaka apapun yang terjadi, mumpung kita ini masih hidup, sedangkan karma kita bikin kita nggak tahu itu apa dulu, termasuk seperti si Kusaka.
Nah, kita tidak tahu dulu kita siapa. Apa yang kita buat sebelum kita lahir jadi manusia sekarang. Kita nggak tahu. Dan kita tidak mau celaka. Nah, mumpung belum celaka, atau bikin takut aja ya. Kalau bilangnya nanti tahun 2012 kiamat, nah mumpung belum kiamat, bikin karma baik-baik lah. Supaya kalau jadi, ada kapal yang jemput kita. Ya, kalau sudah bikin karma baik. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Nah, bikin karma baik selalu bukan cuma mesti sama orang lain. Sama suami sendiri pun boleh. Sama istri sendiri pun boleh. Sama anak sendiri pun boleh. Kenapa itu? Di pikiran saya ingat seseorang. Ada seorang bapak. Ini bapak ini. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Tapi bodinya bagus banget loh. Kekar orangnya. Nah, tapi saya tidak boleh bilang identitasnya yang lebih banyak. Dia tinggalnya, dia punya toko di Pondok Indah. Nah, dia umat Buddha. Nah, hebatnya bagaimana? Kenapa saya bilang dia? Dia pergi ke Cungpok, kemana-mana. Hobi juga itu travel. Tapi kalau dia pergi, dia selalu ajak istrinya. Nah, kalau dengar begini sih biasa aja dong. Tapi istrinya di kursi roda. Tidak ada siapa-siapa yang bantu dia selain dia sendiri. Sampai dia pergi ke Beijing, pergi ke Great Wall. Ya, siapa yang sudah pernah ke Great Wall itu kan tahu mesti naik tangga kan cukup tinggi. Dia bawa istrinya, dia yang angkat itu kursi roda, dorong ke atas. Sampai orang-orang yang sama-sama berangkat, banyak ibu yang lihat menetes air mata mereka. Karena mereka bilang, kok kenapa kamu paksa mesti naik? Ini istri saya. Dia kepingin ke atas, dia lihat Great Wall, itu impian dari dulu. Nah, siapa yang mau tolong dia kalau bukan saya sebagai suaminya? Nah, pertanyaan saya, apa Anda ada sang suami kalau istri sudah capek mau gendong nggak? Untuk ke atas. Sudahlah, kalau dia tertawa nggak apa-apa, karena dia akan bilang, aku nggak mau gendong-gendong nggak. Enak dong digendong katanya Pak Urip. Itu yang luar biasa maksud saya. Dan dia ceritakan sama saya. Ini saya bawa. Orang mau bilang apa? Itu urusan orang lain. Tapi itu istri. Itu istri saya. Habis siapa lagi yang mau bela? Saya ngeledek. Rupanya Bapak luar biasa. Ingat janji dulu sebelum kawin. Iyalah, habis bagaimana? Sudah bilang dulu cinta sayang, ya sampai sekarang ya begitulah. Padahal anaknya ada, anaknya nggak bantu. Dia tidak mau. Maunya tangannya sendiri. Ya, semoga itu jadi contoh lah. Jadi, kembali. Sebelum malapetaka apapun yang terjadi, banyaklah berbuat kebajikan. Karena kebajikan itulah yang menjadi patik sarana kita, pelindung kita. Karena memang Sang Buddha katakan, atadipa atas sarana. Atadipa, jadikanlah pulau untuk diri sendiri atau jadi penerang diri sendiri. Dan jadikanlah diri sebagai pelindung diri sendiri. Karena kita semua mau berbuat kebajikan kepada suami, kepada istri dan siapapun, ya memang itu juga berbuat kebajikan untuk karma kita sendiri-sendiri. Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti bercerita terus saya. Bersambung sih banyak. Kalau yang mau bertanya silakan. Mau tanya langsung boleh. Tanya tertulis pun oke.